Saudari-saudara, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tema pesan Natal bersama dari PGI dan KWI tahun ini diambil dari Injil Matius. Dan pulanglah mereka, maksudnya mereka sini adalah 3 atau beberapa orang Majus, ke negerinya masing-masing melalui jalan yang lain. Melalui jalan yang lain. Artinya bukan jalan yang biasa mereka ambil ketika mereka datang, mereka pergi atau mereka pulang melalui jalan yang tidak biasa. Jalan yang lain. Kisah Natal adalah kisah yang tidak biasa. Kisah yang tidak normal. Karena sebagai seorang manusia normal di dunia ini, kalau kita lihat, jika seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, entah karena posisi pangkatnya, entah karena kekayaannya, entah karena garis darah birunya, bangsawan atau raja, itu selalu berada dalam cahaya, sorotan media massa. Apapun yang terjadi, itu akan langsung diwartakan, akan langsung disebarkan, akan langsung diketahui. Yang terakhir kalau kita lihat misalnya pernikahan si Kaisang itu ya. Kaisang anak dari Presiden Jokowi. Berminggu-minggu sebelumnya sudah segala cerita tentang si Erina dengan si Kaisang, bahkan juga tentang mantannya dulu. Itu masuk terus-menerus dalam berita, apalagi pada hari-hari menjelang pernikahan dan pada hari pernikahan dan sesudahnya pun masih ada cerita tentang itu. Itulah yang terjadi dengan kenormalan kebiasaan manusia ketika menyangkut orang-orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai kuasa, mempunyai sesuatu yang istimewa. Tetapi kisah Natal, Sang Raja di atas segala raja ini, dalam bacaan pertama tadi katakan Raja Damai, Raja di atas segala raja lainnya, adalah kisah yang sama sekali tidak biasa, tidak normal, di luar kebiasaan. Dia dilahirkan seorang perempuan sederhana, keluarga miskin. Karena itu ketika ia dipersembahkan di bait Allah, Yosef dan ibunya Maria hanya bisa mempersembahkan 2 ekor burung merpati mengganti penebusan dirinya. Itu adalah kurban untuk keluarga yang paling miskin, 2 ekor burung merpati. Ia dilahirkan bukan di istana, bukan di gedung besar, bukan di rumah sakit mewah, bahkan bukan di rumah sama sekali, bukan di tempat tidur. Ia dilahirkan di palungan, tempat makan ternak. Bukan kota besar, kota Bethlehem. Itu kota kecil pada zaman Yesus lahir. Penduduknya, saya pikir umat yang hadir di sini plus yang ada di luar itu 4 kali lipat dari jumlah penduduk Bethlehem waktu itu. Hanya 200 orang kurang lebih. Kota sederhana. Tidak masuk di dalam catatan mana sejarah pun. Sehingga ketika Herodes bertanya kepada ahli Alkitab suci, mereka setengah mati mencari di mana kira-kira tempat Yesus lahir. Oh ada, Bethlehem. Engkau walaupun kota terkecil, dikatakan di situ ya, tetapi juru selamat akan lahir darimu. Bahkan singkat kata kita lihat ketika Yesus sudah menjadi raja, tahtanya bukan kursi emas, bukan kursi kayu yang bagus seperti ini. Tahtanya adalah kayu salib yang hina. Tidak biasa. Sama sekali tidak normal. Lain daripada yang lain. Kenapa? Karena inilah jalan lain yang diwartakan oleh kelahiran Yesus.
Inilah jalan kerendahan hati, jalan kesederhanaan, jalan kasih, pengorbanan, yang lebih menekankan isi daripada sampul, yang lebih menekankan sayang, cinta kasih daripada kekuasaan, yang lebih menekankan pelayanan daripada dilayani. Dan kisah Natal seperti ini mengajak kita kembali merefleksikan kembali jalan hidup kita selama ini. Mengajak kita merenungkan kembali langkah-langkah kita. Apakah kita memang mengikuti jalan lain dari Yesus? Atau kita mengikuti jalan dunia ini, di mana kita lebih mendewakan materi, mendewakan penampilan luar, mendewakan kekuasaan, mendewakan diri sendiri. Kita diajak untuk melihat jalan hidup kita. Apakah memang jalan kita adalah jalan lain seperti yang diberikan oleh contoh Tuhan Yesus sendiri bagi kita? Bahwa kita lebih menekankan kesederhanaan atau kemewahan, pelayanan atau kekuasaan, kasih atau kebencian dan dendam, peperangan atau perdamaian. Malam Natal, hari Natal menghadirkan bagi kita memang suasana yang syahdu. Kita buka dengan malam kudus, kita dihantar dengan drama, membuat kita ingat kembali cerita yang indah dulu. Kita bisa berdoa di hadapan bayi Yesus di kandang. Kita diajak untuk melihat terang Tuhan melalui pohon Natal. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita sebenarnya Ia tidak hanya hadir pada peristiwa-peristiwa dan lambang-lambang simbol seperti ini. Ia tidak hanya mengajak kita memikirkan jalan hidup kita pada 2-3 minggu selama masa Natal ini, selama masih ada kandang Natal dan masih ada pohon Natal. Karena ajakan Tuhan bagi kita untuk merenungkan jalan hidup kita. Apakah kita menempuh jalan yang lain, jalan yang menentukan lebih pada mutu daripada jumlah, isi daripada kulit. Itu bukan hanya pada saat Natal seperti yang kita rayakan sekarang. Kita diajak merenungkan Kristus yang datang kepada kita setiap kali Kristus hadir dalam perayaan Ekaristi. Sekarang Ia hadir dalam bentuk simbol yang mengharukan bagi kita. Tetapi apakah kita sadar bahwa memang Yesus selalu hadir untuk kita? Yesus selalu muncul untuk kita, hadir nyata bagi kita setiap kali kita merayakan Ekaristi di altar ini, di gereja, di kapel, atau dimanapun. Karena di sini dia nyata kembali hadir dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk yang tanda petik sangat hina, dalam bentuk roti dan anggur yang sungguh-sungguh diubah menjadi tubuh dan darahnya, yang bahkan kita makan dan kita minum. Bayangkan kerendahan hati, kesederhanaan Tuhan, cinta Tuhan yang bersedia memberikan dirinya, bukan hanya mati di salib, bahkan setiap saat dirayakan Ekaristi terbentuk makanan dan minum, dan kita makan dan kita minum oleh kita manusia yang berdosa ini. Jalan lain dari Tuhan adalah jalan kasih untuk menyelamatkan kita, jalan cinta untuk buat kita sungguh-sungguh mampu mengasihi yang lain dan bukan hanya diri kita sendiri. Jalan pelayanan, supaya kita sungguh juga mendahulukan orang lain daripada
mementingkan kepentingan kita sendiri. Jalan damai supaya kita tidak hidup dalam lingkaran setan balas dendam, kekerasan, pengorbanan. Karena itu saudari-saudara terkasih, jangan khawatir, kalaupun nanti masa Natal akan selesai, 2-3 minggu lagi, bulan Januari kita sudah akan bongkar semua. Undangan Tuhan untuk mengajak kita berefleksi, melihat jalan hidup kita, jalan yang lain, jalan yang tidak biasa ini. Seperti Tuhan hadir dalam keadaan tidak biasa, selalu bisa kita lihat dan kita alami langsung kalau kita ikut dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh. Karena disitulah Ia kembali menunjukkan jalan kerendahan hati, pengorbanan dan kasih-Nya dan damai-Nya. Semoga kita pada malam ini disadarkan dan diingatkan kembali bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai saudara-saudari Kristus, mengikuti jalan lain dari Tuhan, jalan damai, jalan kasih, jalan kerendahan hati dan kesederhanaan, jalan pengorbanan dan persaudaraan. Selamat Natal kepada ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih, gereja ini dan dimanapun berada. Semoga sungguh kita mampu selalu menjalani hidup kita dengan kreativitas untuk mencari jalan yang lain. Tidak mengikuti jalan biasa dari dunia yang kadang-kadang membawa kita justru ke arah yang sesat. Tetapi kepada Yesus yang lahir untuk kita sebagai juru selamat, Raja Damai, sebagai simbol kasih Allah yang maha tinggi. Amin.